Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yanur Slamet Priadi, mahasiswa Informatika Universitas Pembangunan Jaya. Saya akan memodifikasi sebuah sistem pendeteksi api yang dibuat menggunakan Arduino. Ini merupakan proyek rekan saya, yaitu Ananda Dwi. Saya akan memodifikasinya dan menambahkan fitur-fiturnya. Di sini menggunakan dua buah sensor, yaitu ada sensor temperatur, kemudian ada sensor gas, dan juga sebagai outputnya dia ada LCD, kemudian ada buzzer juga. Oke, mungkin kita start simulation saja untuk melihat bagaimana sistemnya. Pada LCD dia menunjukkan suhu dalam Celcius. Kemudian coba kita naikkan suhunya. Nah, untuk jika suhunya tinggi, buzzer akan berbunyi. Berbunyinya putus-putus. Kemudian coba kita naikkan lagi. Nah, itu dia. Jadi jika suhunya saja yang tinggi, si buzzer akan berbunyi namun putus-putus. Kemudian jika kondisi kedua, jika suhunya tinggi dan juga terdeteksi asap, dia buzzernya akan menyala secara terus-menerus, tidak putus-putus. Kemudian tadi ada di LCD juga, jika suhunya saja yang tinggi, dia akan ada tulisan suhu tinggi. Kemudian jika ada asap, LCD akan menampilkan tulisan bahaya. Oke, saya akan memodifikasinya. Saya akan menambahkan fitur, yaitu fitur keran air. Keran air menggunakan motor servo. Jadi motor servo ini dia ibaratkan sebuah keran, nanti bisa membuka atau menutup. Nah, kemudian ini jika kondisinya sedang ada asap, atau yang tadi yang kondisi kedua, jika buzzernya menyala secara terus-menerus. Kemudian saya juga akan menambahkan sebuah motor DC. Motor DC. Kemudian menambahkan drivernya. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan kembali. Jadi saya akan menambahkan sebuah fitur di mana kalau temperaturnya saja yang tinggi, si
motor ini akan bergerak. Jadi fungsinya sebagai kipas agar mendinginkan suhu tersebut. Nah, jika suhu tinggi kemudian ada asap atau terdeteksi, kalau ada asap kan itu terdeteksi tandanya ada api. Nah, si servo ini sebagai keran air dia akan membuka, nanti akan memadamkan api menggunakan air tersebut. Biasanya akan dipasang di atap. Oke, mungkin kita akan hubungkan dulu alat-alatnya. Di sini ada groundnya. Groundnya kita hubungkan. Kemudian ada power. Kemudian yang terakhir signal. Untuk signal saya akan memasangkannya di pin 13 saja. Pin 13, maaf. Kemudian untuk drivernya, ini ada 2 buah ground, kita sambungkan saja langsung. Oh iya, kita juga butuh sebuah baterai 9 volt untuk daya si motor DC-nya. Saya taruh sini saja. Kemudian pada ini output itu ke sebuah motor DC. Kemudian sini ada output 2. Output 2 juga ke motor DC. Saya beri warna merah yang ini. Kemudian di sini ada sebuah power ini ke Arduino. Pasangkan di sini. Kemudian di sini ada enable 1 dan 2. Ini juga ke power.
Kemudian yang di paling kiri ini ada power kedua. Power kedua ini ke baterai. Nah, di sini baterai negatifnya ke ground yang ada di Arduino. Oke, kemudian di sini ada input 1 dan input 2. Ini kita hubungkan ke pin digital yang ada di Arduino. Yang pertama, saya akan menghubungkannya ke 9. Kemudian input 2-nya juga. Nah, setelah semuanya udah terpasang, kemudian kita akan masuk ke codingnya. Pertama yang kita butuhkan adalah sebuah library untuk motor servo. Bisa dilihat di sini. Ada include servo. Oke, sudah. Kemudian kita define pin-pinnya. Pertama kita define dulu servo. Nama servonya yaitu servo 1. Kemudian kita define si motor DC tadi yang ada 2, yaitu di pin 9 sama di pin 8. Saya akan menamakannya motor 1 di pin 9. Kemudian motor 2 di pin 8. Nah, setelah itu kita masuk di sini ya, pin mode-nya. Jangan lupa pin mode-nya adalah output. Pin mode untuk si motor DC tadi. Motor 1, motor 2. Kemudian jangan lupa juga my servonya. Servo 1. Kita attach dulu. Attach-nya itu ke pin yang tadi, yang servo. Si servo itu pinnya ada di 13. Kemudian servo 1 write. Ini 0. Yang artinya belum memutar, dia masih diam.
Dan di sini mungkin saya akan mengurangi delaynya, yaitu jadi 2250 saja agar tidak terlalu lama. Mungkin ini saya pindahkan saja ini di sini. Oke, selanjutnya kita ke bawah. Di sebelah sini, ini di pengkondisiannya. Jika temperaturnya di atas 50 dan gasnya di atas 600, maka buzzer akan berbunyi. Mungkin saya akan mengganti delaynya jadi 250 saja. Kemudian, karena tadi jika terdeteksi suhu panas dan ada asap, maka keran akan dibuka. Jadi di sini saya tambahkan servo 1 right 90. Kemudian mungkin harus dikasih delaynya 350. Else if jika hanya temperaturnya saja yang naik, tidak ada gas, maka di sini saya akan edit dulu delaynya. Oke guys, maka di sini akan menyalakan kipas digital right motor 1 high, karena ada 2 tadi motor 2-nya low. Sebenarnya motor 1 yang low, motor 2 yang high juga tidak apa-apa, namun hanya beda saja arah putarannya. Kalau motor 1 yang high, motor 2 yang low, ini dia nanti akan memutarnya secara jarum jam. Jika sebaliknya, ya sebaliknya, dia akan berlawanan arah dengan jarum jam. Kemudian pada else-nya, ini delaynya kita atur lagi. Pada else-nya yaitu servonya diatur kembali ke 0. Saya copy saja dari sini. Kemudian si motor DC-nya juga kita set lagi menjadi low semua atau tidak aktif. Nah, mungkin saya akan menambahkan satu fitur lagi, yaitu ada LCD. Mungkin saya tadi lupa menambahkannya. LED maksudnya. Kemudian kita butuh resistor. Kita hubungkan ke ground.
kemudian ininya kita ke sini saja, ke 7. Jadi kita nanti tadi tinggal tambahkan saja di sini define LED 7, kemudian pin mode-nya. Kemudian di bawah sini kita set dulu LED-nya mati. Kita kopas saja agar cepat. Di sini kita lihat dulu oke deh, di sini aja. Ini dia akan LED-nya akan nyala. Kemudian di sini juga dia akan nyala. Kemudian di sini LED-nya low. Oke, kita coba. Oke, maaf, di sini ada kesalahan. Seharusnya ini 0 karena else dia di luar kondisi ini. Nah, di sini simulation time-nya agak delay. Mungkin karena terlalu berat dari browsernya juga. Jadi mohon dimaklumi. Kita lihat simulation time-nya berjalan millisecond. Dan mungkin nanti akan sangat Nah, ini jika suhunya tinggi. Itu jika suhunya tinggi. Kemudian jika suhunya tinggi dan gasnya juga ada terdeteksi asap. Nah, seperti itu. Jika ada suhu yang tinggi, kemudian ada terdeteksi asap juga, tadi si servo akan membuka. Itu ibaratkan keran airnya dibuka. Kemudian tadi jika suhunya saja yang tinggi, tadi motor servo berputar. Kemudian tadi ada LED juga. Kalau suhunya tinggi, dia akan menyala terus-menerus. Jika suhunya tinggi dan terdeteksi asap, dia LED-nya akan berkedip-kedip. Seperti itu. Dikarenakan simulation time-nya yang begitu
lambat tadi sampai millisecond, mungkin tadi suaranya agak jadi sangat pelan, kemudian servonya juga bergeraknya sangat pelan. Seharusnya itu cepat, mungkin saat 1 detik juga dia udah membuka. Jadi dikarenakan simulation time, jadi seperti itu, agak delay. Karena Tinkercad ini sangat berat bagi browser. Oke, mungkin itu saja yang saya tambahkan dari hasil project teman saya tadi, sistem pendeteksi api, yang kemudian saya modifikasi, tambahkan fiturnya, ada keran air yang terbuka secara otomatis jika ada asap. Kemudian ada juga motor DC yang akan berjalan otomatis jika suhunya tinggi. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.